Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya menjalani kuliah ini. Walaupun pada masa ini kita harus menjalani kuliah secara online dari rumah masing-masing. Baiklah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Anita Ramadhani, Anissa Mubarakah, Asrina, dan Anugrah Konita akan menjelaskan materi tentang perkembangan intelijensi remaja dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja. Adapun materi yang akan kami bahas hari ini terbagi dalam 4 topik utama, yaitu yang pertama pengertian intelijensi, yang kedua jenis-jenis intelijensi, yang ketiga perkembangan intelijensi pada remaja, dan yang keempat tes intelijensi. Pengertian intelijensi dan jenis-jenis intelijensi akan dijelaskan oleh saudari Anita Ramadhani. Perkembangan intelijensi pada remaja akan dijelaskan oleh saudari Anugrah Konita dan saya sendiri, Anissa Mubarakah. Dan yang terakhir, tes intelijensi akan dijelaskan oleh saudari Asrina. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu pengertian intelijensi. Dalam buku Santrok tahun 2012, mendefinisikan bahwa intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah, untuk beradaptasi, dan belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Sumantri dalam Haryati 2014 juga mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan umum seseorang dalam memecahkan masalah secara tepat, dan mudah. Seseorang dapat dikatakan memiliki perilaku intelijen apabila memiliki kemampuan untuk memahami hal-hal penting dari situasi yang dihadapi dan mampu memecahkannya dengan baik. Berdasarkan pendapat yang saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa intelijensi ini merupakan kemampuan kognitif untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, jenis-jenis intelijensi. Gardner menyatakan bahwa terdapat 8 jenis tipe intelijensi yang akan dideskripsikan, antara lain yang pertama ada keterampilan verbal, di mana kemampuan untuk berpikir dengan menggunakan kata-kata dan bahasa untuk mengekspresikan makna. Adapun contoh pekerjaannya seperti pengarang, jurnalis, pembicara. Kemudian yang kedua ada keterampilan matematis, merupakan kemampuan untuk melakukan operasi matematika. Contoh pekerjaannya seperti ilmuwan, insinyur, dan akuntan. Kemudian yang ketiga ada keterampilan spesial, di mana ini kemampuan untuk berpikir 3 dimensi. Adapun pekerjaannya seperti arsitek, artis, dan pelaut. Kemudian yang keempat ada keterampilan kinestetik tubuh, yang merupakan kemampuan untuk memanipulasi objek-objek dan menjadi terampil secara fisik. Adapun pekerjaannya yaitu ahli bedah, pengrajin, penari, dan atlet. Kemudian yang kelima ada keterampilan musik, di mana sensitivitas pada ketinggian nada melodi, ritme, dan nada. Adapun pekerjaannya seperti komposer, musisi, dan pendengar yang sensitif. Kemudian yang keenam, terdapat keterampilan interpersonal, yang merupakan kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Adapun pekerjaannya seperti profesional kesehatan mental dan guru. Kemudian yang ketujuh terdapat keterampilan intrapersonal, yang merupakan kemampuan untuk memahami dirinya sendiri. Contoh pekerjaannya seperti teolog dan psikolog. Kemudian tipe yang terakhir ada keterampilan naturalistik, di mana kemampuan ini untuk mengobservasi pola-pola di alam dan memahami alam dan sistem buatan manusia. Adapun pekerjaannya seperti petani, ahli botani, ahli ekologi, dan ahli pertamanan. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Anugrah Konita. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Anita Ramadhani. Materi yang akan saya jelaskan pada kali ini yaitu tahap perkembangan intelijensi pada remaja. Nah, materi tahap perkembangan intelijensi ini terdiri dari beberapa bagian yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan operasional formal dari Piaget. Menurut Piaget, remaja memasuki tingkat perkembangan kognitif tertinggi atau memasuki tahap operasional formal. Dalam kata lain, formal operation saat remaja mulai dapat berpikir secara lebih abstrak dan mengembangkan pemikiran abstrak tersebut.
Menurut Piaget, perkembangan berpikir secara abstrak ini biasanya dimulai pada usia 11 tahun, di mana remaja tidak lagi dibatasi oleh cara berpikirnya saat itu, sehingga remaja dapat memahami konteks waktu dan ruang tentang masa lalu. Contohnya seperti remaja dapat mempelajari aljabar dan kalkulus, memahami arti dan makna yang lebih luas dari sebuah karya sastra, memikirkan kemungkinan yang dapat terjadi. Di sini tidak hanya hal yang sedang terjadi yang mereka pikirkan, serta remaja dapat menetapkan hipotesis dan kemudian menguji hipotesis tersebut. Nah, ketika remaja telah mencapai tahap operasional formal, remaja mulai dapat melakukan hypothetical deductive reasoning atau penalaran hipotesis deduktif yang merupakan tahapan yang diyakini oleh Piaget yang menyertai tahapan operasional formal, seperti kemampuan untuk mengembangkan, mempertimbangkan, dan menguji hipotesis. Ada juga evaluasi terhadap teori Piaget ini. Menurut Gardiner, Komitsky, Kohlberg, dan Gigilan dalam Papalia 2009 menjelaskan bahwa sekitar sepertiga bahkan setengah remaja akhir dan orang dewasa tampaknya tidak dapat melakukan berpikir secara abstrak seperti teori yang telah dicetuskan oleh Piaget. Maksudnya di sini, tidak seluruh orang dewasa dan remaja akhir memiliki kemajuan kognitif yang memadai, di mana mereka yang dapat berpikir secara abstrak tidak selalu menggunakan kemampuannya tersebut. Oke, lanjut bagian kedua, yaitu teori Elkain mengenai karakteristik pemikiran remaja yang belum matang. Di sini menurut Elkain, ketidakmatangan pemikiran remaja terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, idealisme dan mudah mengkritik. Saat remaja mulai memikirkan dunia ideal, mereka menyadari bahwa dunia nyata yang mereka anggap orang dewasa yang bertanggung jawab atas keberadaannya tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Jadi, remaja merasa yakin mereka lebih baik daripada orang dewasa dalam menghadapi dunia, dan juga seringkali menemukan kesalahan orang tua mereka. Yang kedua, sifat argumentatif. Yang kita tahu, masa remaja merupakan masa yang dimana kita suka melakukan argumen. Di sini remaja selalu mencari kesempatan untuk mencoba dan memamerkan kemampuan nalar mereka. Jadi remaja ini sering berdebat menggunakan penguasaan fakta dan logikanya. Yang ketiga, sulit untuk memutuskan sesuatu. Di sini remaja dapat memikirkan banyak alternatif di pikirannya dalam waktu yang sama, tapi kurang mampu memiliki strategi yang efektif untuk memilih. Nah, di sini seperti yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yaitu saudara Andrea, dia bilang bahwa remaja ini mempunyai pemikiran hal yang banyak dalam satu waktu, namun mereka tidak dapat mengontrolnya, seperti mobil yang tidak mempunyai rem. Nah, bagian ini remaja itu terkadang kesulitan mengambil keputusan, bahkan untuk hal yang sederhana, seperti contohnya kesulitan memilih antara pergi ke mall bersama temannya atau tinggal di rumah untuk mengerjakan tugasnya. Yang terakhir, kesadaran diri. Nah, di sini remaja yang telah mencapai tahap operasional formal dapat berpikir mengenai dirinya sendiri ataupun tentang orang lain. Di sini Elkain menggunakan istilah imaginary audience, yaitu konseptualisasi pengamat yang peduli terhadap pemikiran dan perilaku dari remaja seperti pemikirannya akan dirinya sendiri. Maksudnya di sini contohnya seperti remaja perempuan yang bingung memilih sebuah pakaian untuk dikenakannya pada sebuah acara. Kemudian remaja tersebut akan berpikir bahwa
pakaian yang dikenakannya nanti akan diperhatikan oleh orang-orang. Oke. Bagian selanjutnya yaitu yang ketiga, perubahan dalam proses informasi pada masa remaja. Perubahan kognitif pada remaja adalah perbaikan pada executive functioning, yang dimana termasuk aktivitas kognitif seperti membuat keputusan dan berpikir kritis. Seperti sebelumnya, remaja itu sulit memutuskan sesuatu. Juga remaja ini masa di mana banyak keputusan yang akan diambil, seperti teman yang akan dipilih, siapa yang akan diajak kencan, siapa yang akan ditemani masuk ke kampus yang sama, teman untuk memilih belanja sesuatu, dan sebagainya. Dibandingkan dengan masa anak-anak, masa remaja awal akan lebih menghasilkan pilihan yang berbeda, seperti mereka memeriksa sebuah situasi dari beberapa perspektif. Nah, di sini ada salah satu usul menyatakan bahwa remaja membuat keputusan disebut dengan dual proses model, yang dimana keputusan yang mereka buat ini berdasarkan dua sistem kognitif, yaitu analisis dan pengalaman, yang dimana kedua sistem kognitif ini saling bersaing satu sama lain. Dengan adanya model dual proses ini akan membuat remaja tidak melibatkan reflektif, detail, terutama resiko dan konteks dunia nyata. Yang kedua, berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis pada remaja dan dewasa tidaklah sama. Pada sekelompok remaja, perubahan kognitif akan meningkatkan pemikiran kritis mereka, yang meliputi beberapa hal. Yang pertama, peningkatan kecepatan, kapasitas prosesan informasi, dan otomatisasi. Yang kedua itu pengetahuan dengan konteks yang lebih luas di berbagai aspek. Yang ketiga, peningkatan kemampuan untuk membangun kombinasi pada pengetahuan baru. Yang terakhir, pemilihan strategi yang lebih luas dan lebih spontan untuk memperoleh suatu pengetahuan. Nah, adapun penelitian mengenai perubahan dalam pemrosesan informasi pada remaja dapat diukur dalam dua kategori. Yang pertama, perubahan struktural, dan kedua, perubahan fungsional. Perubahan struktural ini meliputi perubahan dalam kapasitas pemrosesan informasi dan meningkatnya jumlah pengetahuan yang disimpan dalam long-term memory atau ingatan jangka panjang. Informasi yang disimpan ini dalam memori jangka panjang terdiri dari pengetahuan deklaratif, prosedural, dan konseptual. Pengetahuan deklaratif ini terdiri dari semua pengetahuan yang berupa fakta, seperti mereka mengetahui bahwa George Washington adalah presiden pertama Amerika Serikat, atau Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Yang kedua yaitu pengetahuan prosedural, meliputi semua keterampilan yang telah didapatkan oleh seseorang. Contohnya, seorang remaja dapat mengendarai mobil dan menyelesaikan pola matematika yang rumit. Dan terakhir, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual ini meliputi pemahaman mengenai mengapa sesuatu bisa terjadi. Misalnya, mengetahui mengapa persamaan aljabar tetap benar jika jumlah yang sama ditambahkan atau dikurangi di kedua sisi. Atau yang lebih simpelnya, mengapa sebuah telur dapat masak ketika direbus. Yang kedua, perubahan fungsional. Aspek fungsional terdiri dari kognisi, meliputi proses mendapatkan, mengelola, dan menyimpan informasi. Penalaran matematika, keruangan, dan ilmiah merupakan beberapa dari proses fungsional yang biasanya meningkat selama masa remaja. Secara bertahap,
Remaja menjadi lebih baik dalam menarik kesimpulan, menjelaskan penalarannya, dan menguji hipotesis, terutama jika premisnya dikenal dan benar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anissa Mubarakah. Selanjutnya, saya Anissa Mubarakah akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Anugrah Konita mengenai tahap perkembangan intelijensi pada remaja. Yang keempat yaitu perkembangan bahasa. Pada saat remaja mencapai usia 16-18 tahun, pada umumnya remaja memiliki setidaknya 80.000 kosakata yang ia kuasai, walaupun tentunya terdapat perbedaan antar individu. Dengan terbentuknya pikiran formal, remaja dapat mendefinisikan dan mendiskusikan hal-hal yang abstrak seperti cinta, keadilan, dan kebebasan. Remaja lebih sering menggunakan istilah seperti however, probably, otherwise, anyway, therefore, dan really. Remaja menjadi lebih sadar bahwa kata-kata merupakan simbol yang dapat memiliki arti ganda. Alhasil, remaja lebih sering menggunakan ironi, humor, dan metafor. Dalam perkembangan ini, remaja juga lebih terampil dalam melihat persepsi sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan tingkat pengetahuan orang lain, serta berbicara sesuai dengan sudut pandang tersebut. Tahap perkembangan intelijensi selanjutnya yaitu yang kelima, teori Kohlberg mengenai penalaran moral. Dalam buku Papalia yang diterbitkan pada tahun 2009, Kohlberg berpendapat bahwa cara seseorang menanggapi isu moral mencerminkan perkembangan kognitif mereka. Kohlberg menggambarkan 3 tingkatan penalaran moral yang masing-masing dibagi menjadi 2 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat 1, yang disebut pre-conventional morality. Pada tingkat ini, seseorang berperilaku di bawah kontrol eksternal mereka. Mereka menuruti peraturan untuk menghindari hukuman ataupun untuk mendapatkan reward, atau mereka berperilaku karena mementingkan dirinya sendiri. Tingkat ini umumnya terjadi pada usia 4-10 tahun. Nah, dalam tingkat pertama yaitu pre-conventional morality ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu yang tahap pertama, orientasi terhadap hukuman dan kepatuhan. Pada tahap ini, seseorang mematuhi peraturan untuk menghindari hukuman, dan pada tahap kedua, yaitu instrumental purpose dan exchange, yang dimana pada tahap ini, seseorang menaati peraturan demi kepentingannya sendiri dan yang dapat dilakukan orang lain untuk dirinya. Contohnya seperti, aku memberimu makanan, jadi kamu juga harus memberikanku makanan. Pada tingkat kedua disebut conventional morality, yang dimana pada tingkat ini seseorang telah menginternalisasi standar dari figur otoritas mereka. Mereka mulai peduli akan hal menjadi baik kepada orang lain, menyenangkan orang lain, dan mempertahankan aturan sosial. Tingkat ini biasanya telah dicapai seseorang pada usia 10 tahun, dan banyak orang yang tidak beranjak dari tingkat ini, bahkan sampai mereka dewasa. Nah, pada tingkat conventional morality ini terbagi lagi menjadi tahap 3 dan tahap 4. Adapun tahap 3 yaitu mempertahankan hubungan timbal balik dan persetujuan dari orang lain. Pada tahap ketiga ini, seseorang akan mengevaluasi tindakan menurut motif yang melatar belakangi ataupun orang yang melakukannya dan mempertimbangkan situasi tersebut. Tahapan keempat yang disebut dengan social concern dan conscience. Pada tahap ini, seseorang ingin melakukan tugasnya, menunjukkan rasa hormat pada otoritas yang lebih tinggi, dan mempertahankan keteraturan sosial. Mereka melihat tindakan selalu salah, apapun motif dan situasinya, jika melanggar aturan ataupun merugikan orang lain. Selanjutnya, tingkat 3, yang disebut dengan post-conventional morality, atau morality of autonomous moral principle. Pada tingkat ketiga ini, seseorang mengikuti prinsip moral yang tertanam secara internal dan dapat membuat keputusan saat dihadapkan pada standar moral berkonflik. Biasanya tingkat ini didapatkan pada masa remaja atau lebih umumnya pada masa dewasa awal, tetapi tidak semua orang dapat mencapai tahap ini. Dan pada tingkat ketiga ini terbagi lagi menjadi tahap 5 dan tahap 6.
Pada tahap kelima ini, seseorang berpikir secara rasional, menghargai kemauan dari mayoritas orang dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, mereka melihat nilai-nilai ini paling baik jika didukung oleh kepatuhan terhadap hukum. Walaupun mereka tahu bahwa ada saat-saat di mana kebutuhan manusia dan hukum itu berkonflik, mereka percaya bahwa akan lebih baik bagi masyarakat secara jangka panjang jika menaati hukum. Tahapan keenam yaitu moralitas dari prinsip-prinsip universal. Pada tahap keenam ini, seseorang melakukan apa yang mereka pikir secara individual benar, apapun pembatasan hukum yang berlaku atau pandangan orang lain. Mereka bertindak menurut standar internal mereka dan tahu bahwa mereka akan mengecam diri sendiri jika melanggarnya. Kohlberg kemudian menambahkan tingkat transisi antara tingkat 1 dan 2, yaitu saat di mana seseorang tidak lagi merasa terikat oleh standar moral masyarakat, tetapi belum bisa bernalar berdasarkan prinsip keadilan dari diri mereka sendiri. Mereka mengambil keputusan moral berdasarkan keputusan pribadi. Dalam teori Kohlberg, penalaranlah yang menjadi dasar seseorang dalam merespon dilema moral, bukan jawaban itu sendiri, yang mengindikasikan tahap dari perkembangan moral. Baiklah, itu materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan tes intelijensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tes intelijensi. Nah, di sini ada beberapa tes yang bisa digunakan untuk mengukur intelijensi, yaitu yang pertama adalah tes Binet dan yang kedua adalah tes Wechsler. Nah, pada buku Sandrock 2007 ada beberapa fungsi dari tes intelijensi, yaitu yang pertama, tes intelijensi dapat diterapkan dalam dunia nyata sebagai prediktor dan keberhasilan di sekolah dan pekerjaan. Yang kedua, tes intelijensi memiliki korelasi agak kuat dan dengan performa kerja. Yang ketiga, tes intelijensi dapat membantu guru untuk mengelompokkan anak-anak yang memiliki kemampuan dalam tingkat yang kurang lebih sama untuk bidang-bidang tertentu. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Thank you so much for your kind attention and stay safe everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.